Sekarang Rocky Gerung. Oke, ada yang belum dapat pendapatnya berubah, ada yang udah dapat pendapatnya juga berubah itu. Anda kemana aja katanya? Saya lagi bosen di ILC, jadi saya naik gunung aja tuh, berbulan-bulan. Dia baru dari Himalaya. Oke ya, terima kasih Pak Karni. Dimana mulai ya, coba saya cari satu isu yang radikal supaya ada yang diviralkan hari ini. FPI akhirnya jadi kasus belli sekaligus causa celebre. Bahkan uji tentang negara sekaligus ditonton sebagai keunikan Indonesia itu. Unik karena tadi Haikal Hasan membacakan syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara. Gitu kan. Memang betul. Karena ormas itu bukan negara. Tapi kemudian dikasih syarat yang kontroversi lagi itu. Ormas harus berdasarkan ideologi negara. Loh di depan bilang nggak perlu, sekarang dibilang perlu gitu. Itu kan dua hal yang ngaco logikanya itu. Kenapa? Karena negara ingin mengangkangi segala hal. Gitu. Jadi dia mengatur mana yang boleh, mana yang bukan. Gitu. Nah di dalam demokrasi, semua diizinkan kecuali yang dilarang. Sekarang dibalik, semua dilarang kecuali minta izin itu. Itu logika kacau dari demokrasi itu. Lalu kalau dia ormas, memang dia mesti berbeda dengan pemerintah. Kalau ormas sama dengan pemerintah yang namanya ornek, organisasi negara, nek jadinya. Jadi banyak logika yang kacau disampaikan di publik itu. Karena apa? Karena kita nggak tahu sebetulnya apa dalil pertama bernegara. Kalau saya bilang saya tidak Pancasilais, lalu orang usir saya dari NKRI itu. Saya bilang saya tidak Pancasilais, bukan anti Pancasila. Tentu orang mesti tanya kenapa Anda tidak Pancasilais? Karena bagi saya nggak masuk akal Pancasila dijadikan ideologi negara tuh. Negara itu barang abstrak, benda mati pula. Yang berideologi itu orang, individu yang punya keyakinan, hidup. Jadi negara yang berideologi itu dua kali ngaco. Saya terangkan ini secara pikiran bukan dalam rangka politik gitu. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ideologi Pancasila sudah final. Di mana finalnya? Kalau udah final artinya potensial pikiran manusia itu berhenti berakhir. Artinya udah ada di akhirat, itu namanya final itu. Selama kita hidup kita berubah pikiran per detik. Orientasi seksual saya berubah setiap detik. Imaji saya tentang Jokowi berubah setiap 2 detik. Pengetahuan saya tentang Habib Rizik berubah setiap 3 detik itu. Apa yang final? Nah ini FPI akhirnya dianggap semacam granat asap. Karena dianggap sebetulnya dia cuma penanda lokasi, tapi kok bisa membuntungkan tangan. Jadi negara itu berpikir 2 lapis itu. Melampaui lapisan pertama yang memang granat asap aja, penanda lokasi itu. Di mana? Di Petamburan atau di mana? Ya di dalam masyarakat Indonesia ada yang namanya FPI itu. Kalau saya misalnya membenci pemerintah, lalu saya bilang saya mau bikin front pembela lingkungan. Dan saya akan membenci pemerintah dengan front itu. Kenapa? Karena pemerintah merusak lingkungan. Menterinya bilang begini, demi investasi maka tidak perlu ada AMDAL. Itu Pancasilais enggak tuh? Sekarang saya mau bikin front pembela lingkungan. Saya nggak mau pakai ideologi Pancasila. Karena Pancasila di dalam pengertian lingkungan itu adalah silahkan merusak katanya tuh. Lo menteri itu pakai lambang negara Pancasila dibilang silahkan merusak lingkungan demi investasi itu. Saya ucapkan dengan cara radikal. Yang dia maksud jangan halangi investasi dengan aturan lingkungan. Artinya silahkan langgar prinsip-prinsip environmental ethics. Kan ngaco kan? Kalau dikatakan lagi, saya mau duel argumen hari ini dengan siapapun. Kalau dikatakan bahwa Pancasila tidak mungkin diganti itu, diubah bahkan. Konstitusi bisa diubah Pak? Apa enggak? Bisa diubah memang. Karena konstitusi mengatakan kalau lu mau ubah gue begini syarat-syarat gue itu. Di pasal 37 diucapkan. Bila konstitusi ingin diubah maka syarat-syaratnya A, B, C, D. Harus diusulkan 2/3, harus hadir 2/3 dan seterusnya. Jadi memang konstitusi menyatakan dirinya dia bisa diubah. Dia sendiri bilang bisa diubah tuh. Lalu Pancasila bisa diubah enggak? Pancasila ada di dalam konstitusi. Begitu konstitusi berubah ya Pancasila bisa diubah. Kan Pancasila ada di dalam konstitusi, jadi bisa diubah, bisa. Dengan logika tajam saya mau katakan bisa diubah. Yang nggak bisa diubah apa?
Hanya bentuk negara yang nggak bisa diubah. Undang-undang dasar bilang begitu. Bentuk negara tidak bisa diubah. Yang lain dia tidak bilang tidak bisa diubah. Itu jalan pikirannya begitu. Jadi kita dibikin panik membicarakan sesuatu yang secara konsepsional kacau. Negara ini nervous melihat segala sesuatu. Nah, kita ingin balikkan percakapan-percakapan semacam ini di dalam kendali akal sehat. Kalau dikatakan misalnya nanti FPI punya cita-cita negara Islam dan tadi Pak Girsang mengatakan pada waktunya nanti akan menimbulkan kekerasan. Istilah pada waktunya itu kapan? Kalau kekerasan itu terjadi bersamaan dengan bubarnya NKRI, boleh nggak? Ya boleh aja. Jadi Anda membayangkan sesuatu dan Anda tarik bayangan buruk itu untuk menakut-nakuti warga negara dengan akibat keakraban warga negara terganggu gitu. Di mana otaknya tuh? Kan seluruh kalimat yang dikeluarkan oleh anggota DPR kan mesti bisa diuji. Nanti pada waktunya dia akan membahayakan negara. Nanti 2 menit sebelum akhirat itu. Atau sebelum Indonesia hancur misalnya karena gagal bayar utang gitu. Anything goes. Jadi sekali lagi kita dipaksa untuk menghasilkan pembicaraan yang tanpa tuntunan logika. Kacau. Saya masih boleh teruskan. Kita ada di dalam situasi baru sekarang. Di mana dunia, ada 30 negara di dunia hari ini yang mengalami social unrest. Krisis. Hanya karena tarif list kereta bawah tanah naik, Chili dibakar. Spanyol, Prancis, jaket kuning udah berbulan-bulan. Hong Kong, Ekuador, Chili, Argentina, Mosambik, macam-macam. Dan di 30 negara itu masing-masing khas problem peristiwanya tuh ketidakadilan sosial. Mulai dari kesehatan, pendidikan. Nah seluruh problem di 30 negara itu ada di Indonesia hari ini. Jadi kalau dikatakan NKRI harga mati, yaitu utopia kita tuh, keinginan kita. Padahal di depan mata kita kekacauan bisa terjadi setiap saat tuh. Kalau negara bilang 30% ASN terpapar radikalisme, anak SMP kena juga segala macam. Saya nggak percaya. Karena nggak ada data statistik pun yang bisa dipercaya dari negara sekarang ini. GDP kita nggak ada yang percaya seluruh dunia. 5% itu dibilang nggak mungkin 5%. Seluruh indikator makronya buruk. Bagaimana mungkin ada pertumbuhan 5%? Jadi Indonesia disorot dalam segala sudut keburukannya itu. Dan kita bertengkar soal ideologi. Hal yang nggak masuk akal. Nah saya bayangkan misalnya. Tadi Pak dari Nahdlatul Ulama, panggilannya Pak Sudi ya, mengatakan bahwa bagi NU nggak ada problem. Karena hanya menambahkan di dalam soal berbangsa, NU menganut Pancasila itu. Coba saya uji logikanya tuh. Coba ganti sekarang, dicopot Pancasila itu. Bubar nggak NU? Nggak bakal. Karena udah terlalu besar itu. 40 juta mau dibubarin oleh pemerintah, mau dilarang. Kalau NU nggak pasang Pancasila misalnya sekarang. Karena fakta kekuasaan menjamin keutuhan NU. FPI jauh lebih kecil dari NU karena itu dia rawan untuk dibubarkan. Coba FPI jumlahnya setara NU tuh. Dia mau taruh ideologi apapun negara nggak bakal bubarin tuh. Ini soal pertandingan kekuasaan dalam soal ini. Kalau misalnya ketua FPI hari ini Guntur Romli bukan Habib Rizik, mau dibubarin nggak tuh FPI? Atau sebaliknya, Habib Rizik adalah ketua BPIP menggantikan Mahfud. Bubar nggak FPI? Jadi soal-soal yang kita uraikan hari ini memperlihatkan bahwa taraf kita untuk bernegara itu masih jauh di bawah standar. Karena kita bicara tentang hal-hal yang tidak substansial. Hanya karena ketakutan. Jadi Front Pembela Islam, jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Ya dengan sendirinya, inherent di dalam Islam adalah keyakinan dirinya tuh. Keyakinan ideologisnya tuh. Ya sudah biarkan aja kan. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Tetapi sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kan itu jalan pikirannya kan. Kalau kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan dia semakin membekas pada bangsa ini. Jadi biar aja kita hidup dengan segala macam imajinasi itu. Imajinasi. Saya bahkan ingin mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma
dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis, dalam diskurs ideologi. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui bahwa perbuatan manusia hanya boleh bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dalilnya? Bahwa saya boleh berbuat baik tanpa perlu menghadap langit. Itu namanya humanisme tuh. Kalau saya berbuat baik dengan pahala masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Sila kelima, keadilan sosial. Versi siapa tuh keadilan sosial? Liberalisme, libertarianisme. Orang boleh isi sila kelima itu dengan Marxisme, boleh aja. Diisi dengan Islamisme, boleh aja. Karena nggak ada satu keterangan final tentang isi dari keadilan sosial.